Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan analisis yang sudah kami lakukan mengenai implementasi standar umum dan standar khusus pada laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero tahun 2020. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya, Kadek Desi Damayanti dengan NIM 1917051001. Yang kedua ada Lohutus Sri Kurnia dengan NIM 1917051078. Yang ketiga ada Niketut Sri Agustini dengan NIM 1917051148. Dan yang keempat ada Nikadek Yulia Kurniawati dengan NIM 1917051211. Adapun submateri yang akan kami bawakan, yang pertama ada analisis laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero berdasarkan standar pengungkapan umum, dan yang kedua ada menganalisis laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero berdasarkan standar pengungkapan khusus. Kami dari kelompok 1 menganalisis laporan keberlanjutan dari PT Pertamina Persero pada tahun 2020. Di mana PT Pertamina Persero merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia atau National Oil Company yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Setelah beberapa kali berganti nama, kemudian berubah menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero pada tanggal 17 September 2003. Adapun ruang lingkup kegiatan usaha dari PT Pertamina Persero di bidang penyelenggaraan usaha energi berdasarkan akte tersebut yaitu ada minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan tersebut, dan pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Adapun visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, dan misi dari perusahaan ini yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya ada laporan keberlanjutan PT Pertamina Tbk berdasarkan standar pengungkapan umum. Pengungkapan umum menetapkan persyaratan pelaporan tentang informasi kontekstual mengenai organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, jenis, sektor, atau lokasi geografis. Pengungkapan standar umum dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada profil organisasi, strategi, etika dan integritas, tata kelola, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan praktik pelaporan. Di sini ada tabel mengenai analisis laporan keberlanjutan PT Pertamina pada tahun 2020. Yang pertama itu ada profil organisasi, di mana jumlah pengungkapannya itu ada 13, dan pengungkapan yang terpenuhi pada laporan keberlanjutan PT Pertamina itu ada 13, sehingga pengungkapan terpenuhi secara persentase itu 100%, karena dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero telah diungkap profil organisasi secara lengkap. Dan pengungkapan ini terdapat pada halaman 31, 33, 68, 72, 73, 76, 80 sampai 83, 87, 100, 216 dan halaman 244. Yang kedua ada strategi, di mana jumlah pengungkapannya ada 2, dan pengungkapan yang terpenuhi dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero ini ada 2, sehingga pengungkapan terpenuhi dalam persentase itu 100%, karena dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero telah diungkap strategi perusahaan secara lengkap. Dan pengungkapan ini terdapat pada halaman 40-50 dan halaman 45. Kemudian yang ketiga ada etika dan integritas, di mana jumlah pengungkapannya itu ada 2, dan pengungkapan yang terpenuhi itu ada 2, sehingga pengungkapan terpenuhi secara persentase itu 100%, karena dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero, etika dan integritas telah diungkap secara jelas pada laporan tersebut, di mana pengungkapan ini terdapat pada halaman 74, halaman 231, dan halaman 220. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengungkapan umum nomor 4 yaitu tata kelola. Jumlah pengungkapannya ada 22, kemudian pengungkapan yang terpenuhi ada 22, sehingga pengungkapan yang terpenuhi itu sebesar 100%.
ini terdapat pada halaman 72, 112, 214 sampai 217, 230 sampai 235. Jadi dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero telah diungkap tata kelola secara lengkap. Kemudian yang kelima ada keterlibatan pemangku kepentingan. Jumlah pengungkapan ada 5, kemudian pengungkapan yang terpenuhi ada 5, sehingga pengungkapan yang terpenuhi sebesar 100% yang terdapat pada halaman 60, 61, dan 83. Jadi dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero telah diungkap keterlibatan pemangku kepentingan secara lengkap. Kemudian yang keenam yaitu praktik pelaporan. Jumlah pengungkapannya itu ada 12, kemudian pengungkapan yang terpenuhi ada 12, sehingga pengungkapan yang terpenuhi sebesar 100%. Ini terdapat pada halaman 54, 55, 58, 59, 70, kemudian 242 sampai 253. Jadi pada praktik pelaporan ini telah diungkap oleh PT Pertamina Persero secara lengkap. Jadi jumlah pengungkapan itu ada 56, kemudian pengungkapan yang terpenuhi 56, sehingga pengungkapan yang terpenuhi sebesar 100%. Materi selanjutnya yaitu laporan keberlanjutan PT Pertamina Tbk standar khusus. Dalam pedoman GRI mengatur pengungkapan standar khusus ke dalam 3 teori, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan keberlanjutan organisasi menyajikan informasi terkait dengan aspek material, yaitu aspek yang dampaknya diidentifikasi sebagai penting bagi organisasi. Jadi aspek material adalah aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan atau yang secara nyata mempengaruhi asesmen dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Laporan keberlanjutan PT Pertamina Tbk standar spesifik ekonomi. Jadi standar spesifik ekonomi ini yang pertama ada kinerja ekonomi, jumlah pengungkapannya ada 4, kemudian pengungkapan yang terpenuhi ada 4, sehingga pengungkapan yang terpenuhi sebesar 100% yang terdapat pada halaman 98 sampai 101 dan 134. Jadi dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero telah diungkap kinerja ekonomi secara lengkap, meskipun beberapa hal mungkin diungkap secara tidak jelas. Kemudian ada 202 tentang keberadaan pasar. Jadi jumlah pengungkapan ada 2, kemudian yang terpenuhi hanya 1, dan sehingga pengungkapan yang terpenuhi hanya sebesar 50%. Terdapat pada halaman 233. Jadi dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero hanya diungkap 202 strip 1 mengenai rasio upah standar pegawai pemula entry level menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan. Kemudian ada 203 tentang dampak ekonomi tidak langsung. Di sini sudah diungkapkan jumlah pengungkapannya ada 2, kemudian yang terpenuhi 2, sehingga pengungkapan yang terpenuhi ada 100%. Terdapat pada halaman 31, 103, 106, 116, 135, dan 209. Jadi pada laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero telah diungkap dampak ekonomi tidak langsung perusahaan secara lengkap. Kemudian ada 204 tentang praktik pengadaan. Jadi jumlah pengungkapannya 1, namun tidak pengungkapan yang terpenuhi 0, sehingga presentasinya 0%. Jadi dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina tidak diungkap mengenai praktik pengadaan perusahaan. Kemudian ada 205 tentang anti korupsi. Jumlah pengungkapannya ada 3, kemudian pengungkapan yang terpenuhi ada 3, sehingga pengungkapan yang terpenuhi itu sebesar 100%. Terdapat pada halaman 227 sampai 229. Kemudian ada 206 perilaku anti persaingan. Jadi jumlah pengungkapannya 1, namun pengungkapan yang terpenuhi 0, sehingga presentasi pengungkapan 0%. Jadi dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina tidak diungkap mengenai perilaku anti persaingan.
Kemudian sehingga jumlah pengungkapan total itu ada 13, yang terpenuhi ada 10, sehingga pengungkapan terpenuhi sebesar 77%. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu laporan keberlanjutan PT Pertamina Tbk Standar Spesifik Lingkungan. Nah, pada pelaporan keberlanjutan PT Pertamina tahun 2020, pelaporan GRI 300 yaitu spesifik lingkungan, di mana pada 301 yaitu material, jumlah pengungkapan ada 3, pengungkapan yang sudah terpenuhi ada 2, pengungkapan yang terpenuhi jadinya 66,67%, terdapat pada halaman 115 sampai dengan 117. Nah, pada keterangan pada laporan keberlanjutan PT Pertamina topik 301, material yang telah dijelaskan secara jelas untuk poin 31, strip 1, material yang digunakan berdasarkan berat atau volume, dan 31, strip 2, material input dari daur ulang yang digunakan, sedangkan 31, strip 3, produk reclaimed dan material kemasannya belum diungkap secara jelas. Namun pada pengungkapan 302 yaitu energi, jumlah pengungkapan ada 5, jumlah pengungkapan terpenuhi yaitu 4. Jadi pengungkapan yang sudah terpenuhi jadinya 80%, terdapat pada halaman 119, 120, 122. Terdapat pada keterangan pada laporan keberlanjutan PT Pertamina telah dijelaskan secara jelas poin 302 strip 1, 302 strip 3, 302 strip 5, namun 302 strip 2, konsumsi energi di luar organisasi belum diungkap secara jelas. Pada pelaporan 303 yaitu air, jumlah pengungkapan ada 5, pengungkapan yang sudah terpenuhi ada 1, pengungkapan terpenuhi yaitu 20%, terdapat pada halaman 142 dan 143. Yaitu pada keterangan pada laporan keberlanjutan PT Pertamina telah dijelaskan secara jelas poin 303 strip 5 tentang konsumsi lain, sedangkan poin 303 strip 1, 303 strip 4 belum diungkap secara jelas. Nah, pada pelaporan GRI spesifik lingkungannya itu 304 keanekaragaman hayati, jumlah pengungkapan ada 4, pengungkapan yang sudah terpenuhi ada 4, pengungkapan yang terpenuhi jadinya 100%. Terdapat pada halaman 148 sampai dengan 153 pada keterangan, yaitu pada laporan keberlanjutan PT Pertamina telah dijelaskan secara jelas poin 304 strip 1, 304 strip 4 telah diungkap secara jelas pada laporan tersebut. Nah, pada pelaporan 305 yaitu emisi, jumlah pengungkapan ada 7, namun jumlah pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 6, jadinya jumlah pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 85,71%, terdapat pada halaman 124, 126, 130, 132 sampai dengan 135. Terdapat pada keterangan pada laporan keberlanjutan PT Pertamina telah dijelaskan secara jelas poin 305 strip 1, 305 strip 5, dan 305 strip 7. Sedangkan poin 305 strip 6 emisi zat perusak ozon belum diungkap secara jelas. Pada 306 yaitu air limbah, jumlah pengungkapan ada 5, pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 4, jadinya pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 80%, terdapat pada halaman 23, 130, 137, 140, 143, dan 144. Pada keterangan pada laporan keberlanjutan PT Pertamina telah dijelaskan secara jelas poin 36 strip 1, 36 strip 4, sedangkan poin 306 strip 5 badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan atau limpahan air belum diungkap secara jelas. Pada pengungkapan 307 yaitu kepatuhan lingkungan, jumlah pengungkapan ada 1, pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 1, jadinya pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 100%, terdapat pada halaman 26. Pada keterangan pada laporan keberlanjutan PT Pertamina telah dijelaskan secara jelas poin 307 strip 1 telah diungkap secara jelas pada laporan tersebut. Pada pengungkapan 308 yaitu penilaian lingkungan pemasok, jumlah pengungkapan ada 2, pengungkapan yang sudah terpenuhi yaitu 1, jumlah pengungkapan yang sudah terpenuhi jadinya 50%, terdapat pada halaman 109. Pada keterangan yaitu pada laporan keberlanjutan PT Pertamina telah dijelaskan secara jelas poin 308 strip 1 telah diungkap secara jelas, namun untuk poin 308 strip 2 belum diungkap secara jelas pada laporan tersebut. Selanjutnya yaitu laporan keberlanjutan PT Pertamina Tbk Standar Spesifik Kinerja Sosial. Pada laporan keberlanjutan PT Pertamina tahun 2020, GRI 400 yaitu spesifik kinerja sosial. Pada pengungkapan 401 yaitu kepegawaian, jumlah pengungkapan ada 3, pengungkapan terpenuhi yaitu ada 3, pengungkapan yang terpenuhi jadinya 100%, terdapat pada halaman 163 sampai 166.
Pada keterangan dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero, pengungkapan kepegawaian diungkap secara lengkap. Pada pengungkapan Parus 2, hubungan tenaga kerja manajemen, jumlah pengungkapan ada 1, namun dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan hubungan tenaga kerja ataupun manajemen pada perusahaan tidak diungkapkan. Nah, pada Parus 3, kesehatan dan keselamatan kerja, jumlah pengungkapan ada 4, pengungkapan yang terpenuhi yaitu 4, pengungkapan terpenuhi yaitu 100%, terdapat pada halaman 174, 175, 170, 164. Terdapat dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero, pengungkapan kesehatan dan keselamatan kerja diungkap secara lengkap. Nah, pada pengungkapan Parus 4 yaitu pelatihan dan pendidikan, jumlah pengungkapan ada 3, pengungkapan yang sudah terpenuhi ada 3, jadi pengungkapan yang terpenuhi yaitu 100% terdapat pada halaman 185 dan 186. Nah, pada keterangan dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina Persero, pengungkapan pelatihan dan pendidikan diungkap secara lengkap. Baik, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan presentasi dari rekan saya mengenai GRI 400 spesifik kinerja sosial, di mana pada 405 keanekaragaman dan kesempatan setara, jumlah pengungkapannya itu 2, pengungkapan yang terpenuhi itu 1, presentasenya itu 50% yang terdapat pada halaman 163. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan keanekaragaman dan kesempatan setara diungkap hanya 1, yaitu Pertamina melakukan gender pay gap 0% antara remunerasi bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Kemudian 406 non-diskriminasi, jumlah pengungkapannya itu 1, pengungkapan yang terpenuhi itu 0, yaitu tidak ada. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, non-diskriminasi pada perusahaan tidak diungkapkan. 407 kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, jumlah pengungkapannya itu 1, jumlah pengungkapan yang terpenuhi itu 1, jadi presentasinya itu 100% yang terdapat pada halaman 164. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan kebebasan berserikat dan perundingan kolektif diungkap secara lengkap. Kemudian selanjutnya 408 pekerja anak, jumlah pengungkapannya itu 1, pengungkapan yang terpenuhi 1, jadi presentasinya itu 100%, di mana hal ini terdapat dalam halaman 87 dan 164. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan pekerja anak diungkapkan secara lengkap. Dan selanjutnya 409 kerja paksa dan atau wajib kerja, pengungkapannya itu 1, pengungkapan yang terpenuhi itu 1, jadi presentasinya itu 100%, di mana hal ini terdapat pada halaman 164. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan kerja paksa atau wajib kerja diungkapkan secara lengkap. Selanjutnya, di mana pada 410 praktek keamanan, jumlah pengungkapannya itu 1, pengungkapan yang terpenuhi tidak ada. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan praktek keamanan pada perusahaan tidak diungkapkan. Selanjutnya 411 hak-hak masyarakat adat, jumlah pengungkapannya 1, pengungkapan yang terpenuhi 0. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan hak-hak masyarakat adat pada perusahaan tidak diungkapkan. Selanjutnya 412 penilaian hak asasi manusia, jumlah pengungkapannya 3, pengungkapan yang terpenuhi 0. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan penilaian hak asasi manusia pada perusahaan tidak diungkapkan. Selanjutnya 413 masyarakat lokal, jumlah pengungkapannya 2, pengungkapan yang terpenuhi 2, sehingga presentasinya itu 100%. Yang terdapat pada halaman 192, 23, dan 154. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina telah diungkapkan pengungkapan masyarakat lokal perusahaan secara lengkap, meskipun beberapa hal tidak diungkapkan secara jelas. Selanjutnya 414 penilaian sosial pemasok, jumlah pengungkapannya 2, pengungkapan yang terpenuhi 1, sehingga presentasinya itu 50%, yang terdapat pada halaman 109 dan 182. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan penilaian sosial pemasok hanya diungkap 1, yaitu 414-1 mengenai seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial new supplier that were selected using social criteria. Selanjutnya yaitu 415 kebijakan publik, jumlah pengungkapannya itu 1, pengungkapan yang terpenuhi itu 0. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina, pengungkapan kebijakan publik pada perusahaan tidak diungkapkan. 416 kesehatan dan keselamatan pelanggan, jumlah pengungkapannya itu 2, jumlah pengungkapan yang terpenuhi itu 2. Jadi presentasenya itu 100%, di mana
ini terdapat pada halaman 188 dan 189. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina telah diungkap kesehatan dan keselamatan pelanggan secara lengkap meskipun beberapa hal tidak diungkapkan secara jelas. Selanjutnya 417 pemasaran dan pelabelan, jumlah pengungkapannya 3, pengungkapan yang terpenuhi itu juga 3, jadi presentasinya itu 100% yang terdapat pada halaman 190. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina telah diungkap pemasaran dan pelabelan secara lengkap meskipun beberapa hal tidak diungkapkan secara jelas. 418 privasi pelanggan, jumlah pengungkapannya itu 1, kemudian untuk pengungkapan yang terpenuhi itu 0. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina pengungkapan privasi pelanggan pada perusahaan tidak diungkapkan. Dan yang terakhir 419 kepatuhan sosial ekonomi, jumlah pengungkapannya itu 1, untuk pengungkapan yang terpenuhi 0. Jadi keterangannya dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina pengungkapan kepatuhan sosial ekonomi pada perusahaan tidak diungkapkan. Jadi jumlah dari pengungkapan pada spesifik sosial ini sejumlah 34 dan yang terpenuhi itu 22. Jadi presentasenya itu 64,70%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan kami tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.